Baik, selamat pagi semua. Kita lihat waktu sudah menunjukkan 10 lewat 2 menit ya. Kita akan segera mulai. Minggu kemarin kita sudah bahas sepintas mengenai arsitektur Romawi. Nah, arsitektur Romawi ini ya dalam 2 minggu kita sudah lihat bagaimana mereka mengembangkan satu sistem struktur yang mewadahi gitu ya, mampu mewadahi kehidupan urban yang cukup besar, masif gitu ya, dan kemudian um, ada penggunaan dari sistem-sistem struktur yang kemudian juga mewadahi dari aktivitas di mana melibatkan orang berkumpul dalam jumlah yang cukup besar gitu ya. Nah, tapi kemudian ada beberapa perkembangan yang terjadi ya, bahwa justru kehidupan urban di Romawi ini banyak sekali kemudian mendapatkan gangguan dari suku-suku barbar di Eropa bagian barat itu ya. Ada suku-suku Jerman yang kemudian menteror dari Romawi ini, sehingga kemudian masyarakatnya menjadi was-was ya, timbul ketidakstabilan di dalam segala hal, baik itu pertahanan keamanan dan juga pastinya ekonomi gitu ya. Nah, kemudian timbul satu pemikiran untuk mencari daerah yang lebih baru untuk dikembangkan. Ditemukanlah daerah di timur gitu ya, lalu kemudian Kaisar Konstantin membangun kota Konstantinopel di tempat yang kita kenal sebagai Istanbul gitu ya, Turki pada hari-hari ini. Kita akan lihat perkembangan dari Romawi ini di bagian timurnya pada kesempatan ini gitu ya. Nah, jadi bangsa Romawi seperti sudah dibahas pada minggu-minggu kemarin gitu ya, adalah bangsa yang ekspansif gitu sifatnya. Dia selalu berusaha untuk melebarkan wilayahnya gitu ya, hingga perlahan tapi pasti daerah taklukannya menyebar hingga hampir ke seluruh dunia. Dunia pada masa itu peradabannya memang masih ini ya, tidak terlalu luas sebenarnya kalau dibandingkan dengan pengertian dunia sekarang gitu. Tapi sudah lumayan. Jadi sebagian besar dari Eropa, kemudian Afrika gitu ya, dan jangan lupa bahwa Asia Minor juga menjadi bagian yang tradisional dari Romawi ini ya. Sampai ke Yerusalem juga sudah lama merupakan daerah kekuasaan mereka. Karena luasnya daerah jajahan, Romawi pada akhirnya bisa melihat ya, kemudian membandingkan potensi-potensi dari daerah-daerah di dalam kekuasaannya dia, baik daerah yang di barat maupun daerah-daerah yang di timur gitu ya. Nah, perlahan tapi pasti timbul fakta bahwa daerah-daerah seperti yang di timur itu, Turki, Asia Minor gitu ya, itu jauh lebih mudah ditangani oleh Romawi. Gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan di gambar-gambar di kanan itu, ya, itu adalah gambar-gambar yang dimana Romawi di barat itu menghadapi banyak gejolak gitu ya. Ada perang, ada pengkhianatan, macam-macam gitu masalahnya gitu. Sementara di timur gitu ya, sudah iklimnya lebih baik gitu ya, masyarakatnya juga sudah lebih tersivilisasi gitu, lebih cinta damai, lebih educated, berpendidikan, dan memiliki budaya urban yang juga sudah lebih baik daripada di barat gitu ya. Memang budaya urban tumbuh juga di barat melalui Romawi ini, tapi nggak merata gitu. Banyak daerah-daerah yang
masih tertinggal gitu ya. Nah, daerah-daerah yang menjadi bagian dari suku-suku barbarian itu ya, itu kemudian kan menjadi duri dalam daging bagi Romawi di barat. Nah, ada desa-desa yang tidak maju yang kemudian menjadi sarang penyamun versi Romawi gitu ya, karena ya kalau ditanya penyamunnya ya mereka itu pahlawan gitu ya. Uh, Awalnya memang ya di timur Yerusalem dan sekitarnya gitu ya, itu juga ramai dengan pemberontakan orang-orang Zelot gitu misalnya. Tapi setelah Kaisar kemudian mengirimkan Jenderal Titus ke sana untuk menumpas pemberontakan, somehow perlahan-lahan Yerusalem juga berhasil dipenangkan oleh Romawi. Sehingga ada yang menarik di timur itu gitu ya. Jadi mereka mulai tertarik untuk mengembangkan kebudayaannya ke arah timur. Nah, kita lihat ini adalah peta ya yang membandingkan antara timur dan barat di Yerusalem. Bentar, ini kayaknya ada beberapa kawan yang mau bergabung juga. Nah, Kak Sandi ya ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini peta yang menunjukkan bagaimana Romawi itu ya terbentang dari barat sampai ke timur, dari Spanyol sekarang ya, kemudian agak ke utara itu teman-teman bisa lihat itu Inggris ya, pada zaman Romawi Inggris ini juga bagian ya dari Romawi. Nah, kemudian pusatnya di Rome di bagian tengah peta ini ya. Kalau kalian bisa lihat kursor saya. Lalu Prancis di kiri. Nah, di timur ya dikembangkan Romawi Timur. Ini tadinya untuk urusan administrasi aja ya, untuk lebih memudahkan di dalam memerintah. Karena kalau terlalu luas juga kan pemerintahan menjadi sulit gitu ya. Tapi pada akhirnya justru yang timur ini berkembang dengan lebih pesat. Gitu. Kita bisa lihat pusatnya tuh di Konstantinopel ya, di bagian tengah dari peta ini. Nah, bagian ini adalah bagian yang sangat-sangat strategis gitu ya. Dia menghubungkan antara Eropa dengan Asia di sisi kanan ini. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kan Asia Minor ya, yang di atasnya Siprus gitu ya. Lalu agak ke atas lagi ada Armenia. Armenia ini sampai sekarang masih ada, satu-satunya republik Kristen yang masih tertinggal di dunia ya. Terus kemudian ada Antioquia dan yang menarik ini ya, bekas pusat kebudayaan dunia Mesir gitu ya. Ini ada Alexandria di sini. Nah, Mesir ini somehow dulunya adalah pusat kebudayaan juga, tapi kemudian dia decline setelah Cleopatra tutup usia gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kalau dari sisi iklim juga pastinya lebih ramah yang di bagian timur ini ya, dia lebih dekat ke Khatulistiwa gitu ya. Terus kemudian dari sisi ekonomi gitu ya, di sini ini perdagangan yang cukup ramai ya, karena untuk jembatan ke arah timur gitu ya bisa sampai ke Nusantara loh ya, melalui pelabuhan Barus gitu ya. Terus kemudian bisa juga berdagang sampai ke Cina. Nah, tidak heran jika pada akhirnya ya Romawi Timur ini kemudian menemukan puncak-puncak hegemoninya setelah justru yang di barat ini mulai decline karena berantem sendiri gitu ya. Dan kemudian ada ya tantangan dari luar juga tadi, kaum barbarik itu. Tapi memang juga tidak bisa dipungkiri bahwa Romans yang di barat itu juga pada akhirnya runtuh karena mereka sendiri ya, konflik internal ya, korupsi dan
kolusi dan nepotisme di dalamnya itu. Nah, pada masa-masa ini ya Romawi itu benar-benar butuh ketenangan setelah konflik yang panjang ya. Jadi ada pimpinan-pimpinan yang tidak semua seperti Marcus Aurelius yang bijaksana. Nero itu terlalu ya, Nero Kaisar Roma itu terlalu banyak terlalu hedonis ya, dia terlalu banyak memanjakan nafsu-nafsu duniawi dari petinggi-petinggi Roma dan termasuk dia sendiri gitu, sehingga pada akhirnya kontraproduktif dengan perkembangan dari negara gitu. Nah, dia juga terlalu banyak melakukan tekanan-tekanan yang di luar peri kemanusiaan kepada sektor-sektor atau kaum-kaum yang tidak sejalan dengan dia kan, sehingga pada akhirnya menciptakan musuh-musuh baru di dalam Romawi itu sendiri. Nah, musuh-musuh ini somehow ya karena satu dan lain hal perlahan-lahan mereka justru kemudian menguat dan pada akhirnya menjadi duri dalam daging yang besar sekali di Romawi. Nah, setelah itu muncul kaisar yang mungkin lebih bijaksana gitu ya daripada Nero. Nero ini sebenarnya memang mismanagement aja gitu ya. Dia tidak seperti yang digambarkan di film-film Hollywood sebagai orang yang bodoh dan hedonis gitu. Tidak ada orang bodoh bisa menguasai kerajaan yang begitu besar seperti Romawi. Tapi Konstantin kemudian muncul dan dia adalah orang yang pragmatis gitu. Jadi kalau misalkan tantangan-tantangan ini tidak bisa ditumpas, kenapa nggak dirangkul aja? Dia kemudian memulihkan hak-hak dari sektor Kristen yang pada saat itu mulai menguat gitu ya, yang tadinya ditindas habis oleh Nero dengan cara hukum mati atau kemudian diterjunkan ke Kolosium sebagai bentuk dari tontonan gladiator yang disuruh berkelahi hingga mati kayak gitu ya. Ada juga yang berkelahi dengan binatang dan segala macam gitu. Nah, sama Konstantin ya diterbitkan di Edict of Milan yang kemudian mengakhiri penindasan lama terhadap Kristianitas. Nah, dengan ini memang pada akhirnya ada satu suasana baru di Romawi gitu ya, di mana mereka kemudian menjadi lebih tenang dan lebih fokus untuk menghadapi tantangan-tantangan yang datangnya dari luar gitu. Tapi keburu Konstantin menemukan satu tempat baru di Istanbul sekarang gitu ya, yang kemudian dia bangun Konstantinopel di situ. Lalu kemudian pada akhirnya juga ditemukan bahwa tempat ini jauh lebih baik ternyata ya. Seperti yang kita lihat di peta ini, ya, tempat ini jauh lebih baik sehingga pada akhirnya beberapa periode selanjutnya ibu kota itu pada akhirnya sekalian aja dipindahkan ke Konstantinopel gitu, ya, oke ya. Nah, di Konstantinopel itulah mulai dikembangkan kebudayaan baru yang lebih mengurban. Kalau lebih mengurban artinya lebih padat penduduk, lebih sering orang gathering dalam jumlah yang lebih besar lagi gitu ya untuk forum-forum tertentu. Oleh sebab itu dibutuhkan bentangan-bentangan dari bangunan yang arsitekturnya lebih agung, lebih megah dan lebih widespan gitu. Jadi akhirnya muncul arsitektur kubah seperti yang ada di gambar di kanan itu gitu ya. Arsitektur kubah itu mewakili satu fungsi yang lebih lebih banyak menampung orang di bagian bawahnya, lebih widespan pada akhirnya gitu ya strukturnya. Dan kemudian ada menara-menara yang kemudian dibangun lebih tinggi lagi untuk mewujudkan atau menggambarkan keagungan dari dari keagungan negara pada hari-hari tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat di sini menara-menara yang dibangun di Konstantinopel di timur itu jauh melampaui apa yang dibuat oleh engineer-engineer di Romawi Barat gitu ya. Di Barat tidak ada menara bisa dibangun sampai sebegitu tinggi gitu ya. Nah, tapi di sini bisa diwujudkan. Nah, jadi teknologi di Barat sebenarnya udah cukup tinggi, kita udah belajar bahwa dia udah multi-story gitu ya.
udah cukup punya warisan di mana sudah ada stadion bisa dibangun seperti itu, tapi kemudian untuk high rise-nya di timur ini yang lebih bisa mewakili gitu ya, dan kemudian wide span-nya juga nanti kita lihat bahwa ini di timur ini perkembangannya adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, dengan keadaan yang aman, tentram, dan minus konflik gitu ya, justru di timur ini budaya lebih berkembang gitu. Kalau kita ingat pada pelajaran-pelajaran minggu kemarin gitu ya, bahwa kebudayaan dari Romawi Barat itu kan sebenarnya dia meminjam saja beberapa detail dari apa yang sudah ada di sekelilingnya gitu ya, dari negara-negara di sekelilingnya, dan kemudian dikembangkan oleh mereka gitu. Nah, di Romawi Timur budaya ini mendapatkan porsi perhatian yang lebih tinggi lagi, justru karena orang-orang tadi sudah disebutkan ya, bahwa orang-orang di timur itu lebih tersivilisasi jauh daripada yang di barat. Nggak ada suku-suku barbarik di timur gitu ya. Kita sudah lihat bahwa di timur itu dengan Yerusalem sebagai pusatnya aja sudah ribuan tahun di situ kebudayaan itu berkembang dengan begitu tinggi. Ya, nggak ada yang sistem barbarik seperti di barat itu. Nah, justru disinilah kemudian Romawi Timur menemukan momentumnya gitu ya. Dikembangkan sistem konstruksi bermaterial beton gitu ya oleh arsitek-arsitek Romawi Timur, sehingga bentuk-bentuk yang ada itu jauh lebih plastis daripada yang di barat gitu ya, karena beton kan dicetak. Jadi kita bisa mencetak sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Dan sementara di barat masih menggunakan teknologi di mana kita punya material yang kemudian di material alami yang kemudian ditata, dipahat, dibentuk sesuai dengan keinginan dari para perajinnya, tapi tidak bisa dibentuk sekehendak hati gitu kan. Lebih luas yang penggunaan beton seperti yang dipergunakan di Romawi Timur. Oke, memang beton ditemukan di barat gitu ya, tapi perkembangan selanjutnya memang timur ini jauh lebih cepat gitu. Jadi Roman art, tetap digunakan, tapi dia dikembangkan menjadi arsitektur kubah yang lebih 3 dimensi sifatnya. Ya. Bentar, ini siapa lagi yang bergabung? Ini Andi Budiman. Oke, selamat bergabung Mas Andi. Nah, teman-teman, jadi kayak gini nih, ya. Jadi kayak gini apa yang membedakan antara Romawi Barat ya, yang lebih tradisional dengan yang di timur, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini adalah ya, Roman Arch yang dibangun di era Romawi Barat, di mana batu itu disusun-susun ya seperti ini. Ya, setelah dibentuk, bentukannya kan bentukannya seperti ini ya. Kemudian disusun-susun membentuk apa yang disukai oleh para perajinnya gitu. Tapi ini ada batasannya dan tidak bisa 3D. Ini hanya 2 dimensi. Kalau teman-teman lihat ini ketebalannya kan hanya segini aja, ya. Tidak bisa tebal, sehingga untuk memperoleh ketebalan dia harus diduplikasi dengan cara tertentu. Jadi duplikasinya sudah kita bahas pada minggu kemarin ya, mirip dengan teknik-teknik yang seperti AutoCAD pada masa modern gitu ya, di array, baik di array secara lurus ataupun array yang polar gitu. Nah, di dalam perkembangan selanjutnya Romawi Timur mengembangkan yang lebih hebat lagi ya, seperti yang ini. Jadi dibuat dengan cara memodelkan ini menjadi lebih bisa mengadopsi beban-beban struktural gitu ya. Jadi bagian yang dipangkal dari arc-nya ini kemudian dibuat lebih tebal gitu ya. Sementara bagian yang ringan di bagian atas ini dibuat lebih kecil.
seperti yang ini kan kelihatan. Oke ya. Nah, Roman Arc itu dikembangkan dengan cara yang demikian, tapi kemudian pada penerapannya ya dia ditiga dimensikan gitu dengan menggunakan diputar pada sumbu di tengahnya ini ya. Nah, diputar seperti ini, kemudian muncul bentuk-bentuk pendentif seperti ini. Oke ya. Nah, jadi ada empat animal yang kemudian dibuat, lalu kemudian ada dom lagi, satu buah dom yang ditumpangkan di bagian atasnya seperti ini, sehingga menjadi struktur yang bentangannya makin lebar saja seperti yang ini gitu ya. Ini daerah coverage-nya menjadi luas sekali gitu ya di bagian dalamnya, dan tanpa ada kolom penyangga gitu ya. Jadi dome ini kemudian menjadi ciri khas dari arsitektur Romawi Timur ya, dan dikembangkan terus sampai dengan mendekati era Renaissance ya kalau di Barat gitu. Ini dikembangkan terus di Timur sampai ya secara luar biasa lah gitu ya, sampai kemudian menjadi model, dan ini diterima di mana-mana teman-teman, karena pada akhirnya arsitektur yang di timur ini juga diadopsi oleh dunia Islam, lalu kemudian lahir masjid-masjid yang agung, hebat ya, indah menggunakan sistem dome ini, dan ini kemudian juga bisa terlihat sampai ke tanah air gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi dari sini. Oke ya. Nah, jadi bahan-bahan yang dipergunakan, rahasianya adalah bahan-bahannya itu ringan gitu, sehingga teknologi kubahnya itu bisa dibentang dengan jauh lebih widespan. Kalau teman-teman bandingkan materialnya ya, materialnya misalnya Roman Arc menggunakan batu, sementara yang ini menggunakan beton, pasti jauh lebih ringan beton ini, gitu ya. Dan karena dia bentuknya juga bisa disesuaikan, maka dia bisa dibentang jauh lebih panjang lagi. Dan teknologi ini kemudian merupakan dasar dan menjadi legacy dari peradaban timur Romawi ini yang kita pergunakan sampai dengan sekarang. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat di bagian kanan bawah, itu sudah menunjukkan budaya urban ya, perkotaan yang sudah mirip-mirip kan dengan yang kita alami di hari-hari ini. Ada transportasi laut, ada transportasi darat, ada pemisahan antara jalur-jalur sirkulasi dengan bangunan-bangunan besar maupun kecil yang dibuat untuk menghidupi dari aktivitas dari sebuah kota yang sangat-sangat mengurban, mirip dengan kota-kota modern. Oke ya, jadi kita bisa lihat bahwa budaya urban yang kemudian di satu sisi dipelopori oleh Romawi di barat, itu kemudian dikembangkan lagi lebih masif lagi di bagian timur. Dan ini memang sesuai dengan penduduknya yang lebih ya lebih urban gitu ya, dan as well as lebih educated juga pada hari-hari itu. Ya. Nah, arsitektur timur ini menjadi berbeda ya dibandingkan saudaranya di barat. Nah, sistem yang dikembangkan adalah sistem basilika gitu ya, kalau di situ ya, memanjang dan kerap disebut sebagai salib Romawi. Ini yang di barat itu dikembangkan menjadi salib Yunani yang di timur. Sebentar, perbedaannya salib Yunani dan salib Romawi itu adalah pada kakinya gitu ya. Di arsitektur timur kakinya itu lebih pendek gitu loh. Kalau yang di barat salibnya itu seperti ini, ya, seperti ini. Jadi kakinya itu panjang sekali. Nah, ini denah yang biasa ditemukan di basilika-basilika di barat. Nah, sementara di timur karena dia punya teknologi dome yang tadi itu ya, sehingga dia bisa mewujudkan denah yang seperti ini, gitu loh. Jadi lebih seimbang, ya.
lebih seimbang. Nah, kalau dia seimbang seperti ini, artinya apa? Artinya dia bisa dimodelkan memusat gitu ya ke bagian tengahnya. Itu tidak bisa dikembangkan atau belum dikembangkan di arsitektur di Barat pada hari-hari tersebut. Sehingga ini adalah perkembangan yang breakthrough gitu ya. Dan ini sampai hari ini bisa kita lihat legasinya. Nah, dengan sistem salib Yunani yang tadi, yang kedua itu ya, yang kaki-kakinya sama panjang, ya bangunan menjadi bisa lebih memusat denahnya dan orientasinya gitu. Ya, orientasinya yang dulu jauh gitu ke depan, sekarang semua sisi dari bangunan bisa memperoleh penanganan yang sama, ya, baik itu dari sisi akustik, baik dari sisi view gitu. Karena apa? Karena orientasinya, pusat orientasinya jadi di tengah-tengah dari bangunan gitu ya, di tengah-tengah dari bangunan, di tengah-tengah dari sistem salibnya itu. Oke, ya. Nah, jadi bisa dijamin bahwa semua sisi bangunan gitu ya, kalau teman-teman lihat di foto di kanan atas itu, ya kan itu persis di bawah pertemuan titik sentralnya dom itu, di bagian bawahnya itulah pusat orientasi dari gedung tersebut gitu ya. Kalau di bagian foto atau gambar di bagian tengah, nah kayak gini. Jadi mudah-mudahan kursor saya kelihatan ya. Di bagian ini adalah pusat dari orientasi semua yang ada di bangunan ini. Sehingga kalau misalkan kita beraktivitas di sini, semua orang bisa akan memperoleh jarak pandang yang sama, terus kemudian akustiknya bisa lebih diatur bahwa semua orang bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang berdiri di pusat orientasi gitu ya. Tekniknya saya pikir ini dikembangkan dari teknik-teknik amfiteater yang sudah ada di Yunani gitu ya, bahwa di dalam satu struktur seperti ini ada bagian yang cenderung sweet spot gitu, lalu kemudian ketika kita berada di situ suara bisa lebih jelas terdengar ke segala arah gitu, dibandingkan dengan sistem yang memanjang. Kalau sistem yang memanjang itu pasti orang yang paling jauh itu tidak akan memperoleh fasilitas atau privilege yang sama dengan orang yang berada lebih dekat ke sentral dari ini ya, sentral dari aktivitasnya. Ya, jadi sistem ini pada akhirnya menjadi model yang bisa diterima lalu kemudian diterapkan secara luas gitu ya. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa pada akhirnya banyak sekali dom seperti ini yang ditemui di Romawi Timur gitu. Dan ini karena Romawi Timur besar sekali juga ininya, daerah kekuasaannya, dom ini kemudian juga berkembang ke lebih timur lagi ya, sehingga pada akhirnya hampir seluruh kebudayaan di dunia ini pada hari-hari ini masih menggunakan sistem dom ini gitu ya. Kita sebentar kita lihat dulu beberapa tampilan yang mungkin lebih bisa menggambarkan gitu ya. Kalau salah satu contohnya yang paling bisa kita lihat itu ya adalah yang bisa kita temui di Hagia Sophia ya. Mungkin kawan-kawan sudah sering membaca pada kalau tidak salah ya, hari-hari pandemi ini Hagia Sophia pada bulan-bulan kemarin itu naik pamor lagi ya. Karena apa? Karena dia diubah kembali menjadi masjid oleh Pak Erdogan yang sebenarnya sudah melalui waktu yang cukup lama gitu ya, sejak masa Mustafa Kemal dipergunakan sebagai museum gitu. Sekarang dia balik lagi. Jadi lihat nih, bangunan ini begitu fleksibel gitu ya. Mau dipakai menjadi basilika bisa, mau dijadikan gereja silahkan, mau dijadiin masjid juga oke, mau dijadiin museum juga sudah sekian puluh tahun, ratus ya mungkin ya. Tidak ada masalah gitu ya. Bentar kita coba lihat di tampilan berikut ini. Nah, selamat menyaksikan.
Hagia Sophia is also known as the Great Mosque of the Hagia Sophia, and as the Church of Hagia Sophia is a place of worship situated in the country of Istanbul. This church was initially built in the year 360 AD. Hagia Sophia has been demolished and reconstructed many times in the past, and it is one of the best architecture places of worship in Istanbul. Construction history of Hagia Sophia. Hagia Sophia was initially constructed by Emperor Constantine. However, the initial role of the Hagia Sophia was not as a place of worship, but rather it was built to be served as a basilica for the Greek church. The construction of the church was commissioned in the year 360. Constantine was the emperor of the Byzantine Empire, and so the credit of building Hagia Sophia goes to the Byzantine emperor. Initially, the Hagia Sophia was built from woods, and the roof was made entirely out of the wood. However, soon enough the church was burned because of the riots caused by the political conflict in the family of then Emperor Artakidos. The year this occurred was 404. After that, Emperor Artakidos stepped down as the king and was succeeded by the Emperor Theodosius II. He rebuilt the Hagia Sophia and completed the new Hagia Sophia in the year 415. Unlike the previous Hagia Sophia, the new ones had 5 naves and monumental entrance. However, the roof of the place was still covered with wood. After 1 century, the Hagia Sophia was again burnt to ashes due to the fire caused by the Nika Revolt. The Nika Revolt was conducted against Emperor Justinian II, who ruled from 527 to 565. After Emperor Justinian II saw the Hagia Sophia burnt, he ordered the reconstruction of the basilica. However, the condition was now so bad that they had to demolish the Hagia Sophia. After destroying the Hagia Sophia, the emperor ordered Isidoros Millet and Anthemios Tralles, 2 renowned architects, to build a new basilica. He named it Hagia Sophia, and it was completed in the year 537, within 6 years. The design of the Hagia Sophia. The initial design of Hagia Sophia and the current standing Hagia Sophia had a contrasting difference. Hagia Sophia has a mix of the Orthodox basilica and also had a large domed roof and a semi-domed altar with 2 narthexes. The domes of the newly built Hagia Sophia are covered by the mosaics of the 6-winged angels, which are commonly known as hexapteragon. The newly built Hagia Sophia had new features when compared to the original Hagia Sophia. This time, the marble from which the floor and roof have been made was imported from Turkey, called Anatolia in the past, and Syria. The other bricks were brought from distant places, such as North Africa. According to the studies, the interior design of the Hagia Sophia was made to look like flowing water. The roof of Hagia Sophia was made from wood, and the piers were attached to support the great body of weight of the building. This led to a disbalance of the weight, and the structure almost collapsed due to its weight. The building of Hagia Sophia was completed quickly, and this led to its collapsing again after some time. Next, the builders thought of keeping the dome in place by supporting it with a chain. This led to some problems, and the building again collapsed due to its weight issue. Finally, Isidoros Millet and Anthemios Tralles managed to support the roof of the building just like the way it is now. This time, it was more stable, and that has led to the structure lasting for more than 1,500 years. Another good thing to notice is that the seating plan of Hagia Sophia was divided into 2 levels. There were seats at the top and seats at the bottom. This division was done so that segregation of the people could take place according to their gender and class. This makes sure that the rich and powerful people always sat on the top, while the lower and middle class people seated at the bottom when there was an event or service in the basilica. The initial interior design of the Hagia Sophia was quite simple and plain. There were no mosaics in it as there are now. When the new Hagia Sophia was built after the deconstruction of the original one, the murals were added on the walls by various emperors who ruled the empire of present-day Istanbul. After the falling of the Byzantine Empire, the Sultan of the Ottoman Empire, Mehmed II, took over Istanbul, and he made some changes to the Hagia Sophia.
The Sultan and his successors added the 4 minarets outside the Hagia Sophia and also added new caliph's mosaic in the interior. The pre-existing mosaics were all covered by paint and caliph were added on the pillars. In the years 1847 and 1849, the Hagia Sophia again underwent changes and Swiss architecture style was added to the Hagia Sophia. This led to the present-day Hagia Sophia. The religious history of Hagia Sophia. Initially, the Hagia Sophia was not built as a church, but as a basilica for the church. This all happened in the reign of Constantine and his successors. However, in the year 1453, the Byzantine Empire falls prey to the Sultan Mehmed II of the Ottoman Empire. They took over the Hagia Sophia and made certain changes to its design and its function. From a place where the kings were crowned, the place becomes a worship ground of the Muslim people. Hagia Sophia now. When in 1935 the Republic of Turkey was formed, and then the government declared the Hagia Sophia as a museum that attracts several people from all over the world, till now. It was said that in 2020, this place would again be opened as a place for worship of the Muslim religion. Ya, kita udah lihat tadi tayangan mengenai Hagia Sophia, ya, yang sekarang sudah dikembalikan lagi oleh Pak Erdogan untuk menjadi masjid. Kamu bisa bayangkan fungsi-fungsi yang beraneka ragam sudah pernah ditumpangkan di gedung tersebut, ya, dan itu gedung yang dibangun dengan teknologi dari zaman tahun 500-an Masehi gitu. Sudah ribuan tahun dan masih bisa berdiri, dan kita bisa melihat bagaimana keagungan dari, ya, dan kehebatan dari teknologi Romawi pada hari-hari itu masih merupakan sesuatu yang luar biasa kalau kita pandang di era milenium ini, ya, milenial. Luar biasa. Oke, kita kembali lagi ke, bukan kembali ke laptop, kembali ke tayangan yang tadi, ya, sebentar. Nah, ya, ini. Jadi kalau kita lanjutkan sedikit, ya. Jika di Barat, kekristenan yang tumbuh berkembang mengakuisisi gedung-gedung basilika lama dan kemudian mengembangkan ritusnya sesuai dengan keberadaan gedung tersebut, ya. Makanya kita bisa pada akhirnya melihat bahwa kalau di Barat itu gerejanya banyak yang mengambil langgam Gothic gitu, ya, karena Gothic itu adalah puncak dari perkembangan dan peradaban arsitektur di Barat gitu, ya, sampai hari ini. Nah, kalau yang gereja-gereja timur banyak yang seperti masjid, ya. Kalau gereja-gereja ortodoks itu yang sampai dengan hari-hari ini juga itu banyak yang menggunakan atap-atap kubah gitu, seperti yang dibangun oleh pendahulu mereka di site-nya arsitektur Romawi Timur gitu. Nah, yang di timur ini baru, karena memang dikonstruksi pada hari-hari kejayaannya mereka. Sementara yang di Barat itu lebih banyak kepada warisan dari arsitektur Romawi Basilika yang merupakan bagian dari sistem pagan di sebelum masa Tarik Masehi gitu, ya. Nah, Hagia Sophia merupakan gereja pertama yang dibangun di timur dengan cara tersebut gitu. Dibangun sebagai gereja, kemudian pada akhirnya sekarang menjadi masjid setelah Sultan Mehmed II dari Ottoman merebut Konstantinopel, ya, pada tahun 1500-an. Nah, ketika Islam muncul untuk membentuk peradabannya sendiri setelah tahun 600-an Masehi, ya, kubah ini adalah teknologi yang kemudian menjadi pilihan untuk dikembangkan juga. Ya, kemudian lahir masjid-masjid yang
ya, memiliki arsitektur kubah yang jauh lebih sophisticated lagi daripada Hagia Sophia, gitu ya. Hagia Sophia ini kan memang pelopornya gitu. Tapi biasanya orang kalau mengembangkan kan menjadi lebih hebat lagi, lebih indah lagi. Oke ya. Nah, bukan hanya di bagian white span ya, untuk bagaimana kita mengagumi arsitektur di Romawi Timur ini, tapi juga di bangunan-bangunan yang tidak beratap tapi digunakan untuk mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar. Nah, kita lihat di barat itu ada Colosseum dan beberapa bangunan yang Colosseum-like gitu ya. Stadion yang sistemnya bundar seperti itu. Nah, kalau di barat juga ada, tapi banyak juga dikembangkan di timur apa yang disebut dengan hippodrome. Hippodrome ini adalah arena yang menjadi cikal bakal MotoGP dan F1 sekarang ini ya. Jadi mengumpulkan orang dalam jumlah besar, kemudian nonton balapan kayak gitu loh. Ya. Nah, cuman yang di sini bukan balapan motor, tapi ini adalah balapan kereta kuda. Gitu. Dari foto kanan bawah ya, atau foto satu-satunya di slide ini. Ya, ini adalah hippodrome yang salah satunya yang cukup besar gitu ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah arena. Kalau teman-teman bisa lihat kursor saya gitu ya, dari pacuan kudanya, ini ada tribun di sini. Nah, tribun ini adalah tempat dari petinggi-petinggi Romans yang kemudian datang untuk menonton. Jadi dia bukan rakyat jelatanya gitu ya. Ya pastilah tempat terhormat itu di tribun. Dan di tribun ini juga ada petugas yang kemudian memberikan aba-aba untuk lomba bisa dimulai gitu ya. Nanti yang kereta kudanya ini akan bergerak memutari hippodrome ini ya, lalu kemudian pada finishnya itu adalah siapa yang mencapai garis finish itu adalah yang juaranya gitu ya, yang tercepat dan mencapai garis finish, dan garis finishnya itu ada di tribun itu lagi gitu loh, di depan tribun itu lagi. Jadi start dan finishnya di tempat yang sama. Ya, ini kan mirip banget dengan sirkuit zaman sekarang gitu ya. Cuman kalau hippodrome ini memang dibuatnya berputar di tempat yang sebegitu saja. Sebenarnya kalau sirkuit kan ada di desain tikungan-tikungannya lebih variatif kayak gitu ya. Ini cuman dua tikungan, tikungan hairpin yang di bagian atas ini dengan yang di bagian yang di sini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga sering menyaksikan di film-film gitu ya, bahwa arsitektur Romawi ya, ini sering sekali digambarkan dengan, kalau nggak gladiator ya balap kuda gitu loh. Nah, balap kuda yang paling representatif saya pikir ya, dan yang paling sering diacu di dalam dunia perfilman itu adalah yang ditemui di film Ben-Hur yang memenangi sekian Oscar ya, tahun 1959. Nah, itu kita bisa lihat pada tampilan yang sekarang ya. Saya coba bagikan dulu. Nah, ini menyaksikan itu sirkuit zaman purbakala yang kita bisa lihat banyak sekali kemiripannya dengan lomba-lomba yang digelar di masa modern gitu ya. Mereka berputar 10 kali gitu ya.
Jadi dianggap satu kali putaran itu kan satu lap. Tadi ada pencatat lapsnya juga seperti di zaman modern. Ada bahkan ada bagian mediknya gitu ya untuk bagi pembalap yang cedera gitu, kemudian bisa ditolong pada saat itu juga. Budaya berkuda ini sebenarnya juga bukan asli dari Romawi gitu ya. Ini dikembangkan budaya berkuda dengan kereta perang kayak tadi itu ya. Itu dikembangkan di Mesir dan Mesopotamia pada era yang lebih dahulu ya. Jadi memang kita lihat bahwa di sini ada suatu bentuk melting pot gitu ya, kebalik-balik, melting pot di mana semua budaya itu datang dan berkumpul di situ. Kudanya dari Mesir, kemudian kalau tadi kalian lihat penontonnya juga ya, itu saudagar-saudagar Arab yang kemudian datang sampai ke Romawi dan kemudian berbisnis di situ. Jadi terlihat bahwa ini kotanya gitu ya, bukan hanya kota yang mengurban seperti kota-kota modern, tapi juga menginternasional. Penduduknya itu dari berbagai ras, berbagai suku bangsa kayak gitu ya, berbagai negeri yang ada di sekeliling Romawi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Romawi ini memang adalah satu bentuk dari peradaban yang sudah sangat maju dan modern gitu ya. Nah, oleh sebab itu tidaklah mengherankan bahwa kalau kita lihat ya arsitekturnya juga sudah seperti yang bisa mewadahi kebutuhan-kebutuhan modern kayak gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi sedikit ya dari hipodrom ini. Nah, kita sekarang lihat mungkin beberapa ciri-ciri umum gitu ya dari arsitektur Romawi Timur. Yang pertama kita bisa lihat setidaknya dari denahnya gitu ya. Sistem strukturnya kemudian membuat denahnya itu jadi seperti ini gitu. Jadi segi 4 poligonal yang diwadahi dengan atap kubah ya, dan ada satu kubah kecil di bagian paling atas gitu ya, mengelilingi kubah utama dengan bentuknya membusat secara simetris. Jadi teman-teman bisa lihat di teknik yang di Hagia Sophia itu ya. Nah, kemudian ada lagi cirinya, ini ciri yang luar biasa nih. Dinding bata yang interiornya dilapisi dengan mosaik-mosaik terbuat dari pualam warna-warni, tapi coba perhatikan bahwa ada jendela-jendela yang cukup besar gitu ya, jendela-jendela yang cukup besar yang kemudian membantu cahaya dari luar masuk ke dalam ruangan. Ini penting banget teman-teman, karena apa? Karena ya kalau gedungnya besar, kalau gedung memang bisa dibentang widespan gitu ya, tapi kan ingat bahwa cahaya dari luar itu dibutuhkan untuk menerangi ya, membantu menerangi bagian interior dari bangunan. Kalau kita belajar fisika bangunan ya, cahaya dari luar itu efektif sampai jarak 14 meter ya, sampai ke dalam bangunan, dan ini sangat membantu untuk penerangan di dalam bangunan. Nah, bagaimana itu bisa dibuat? Harus dibuat dengan bukaan-bukaan yang besar. Nah, bagaimana caranya membuat bukaan yang besar kalau dindingnya adalah dinding-dinding yang menerima beban atau load bearing wall ya. Nah, ternyata di sini sudah bisa dikembangkan dinding-dinding yang non load bearing wall ya, dengan mengadopsi sistem. Nah, kalau teman-teman lihat di kanan bawah itu ada potongan ya, irisan dari gedung di Romawi Timur. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa sistemnya itu sudah bisa dikombinasikan dengan Roman arch ya, kecil-kecil, sehingga apa? Sehingga beban-beban yang harusnya jatuh ke dinding ya itu bisa dialokasikan, dikumpulkan pada kolom-kolom tertentu gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dindingnya bisa dibuka untuk memasukkan cahaya. Ini ya tidak bisa dilakukan oleh arsitek-arsitek di barat. Ini baru kemudian bisa dikembangkan oleh arsitek-arsitek zaman Gotik atau ya 1000 tahun kemudian ya, hampir 1000 tahun kemudian kalau di bagian barat dari Romawi gitu. Atau sebenarnya tidak bisa dibilang Romawi juga, karena
sebenarnya Barat itu udah runtuh dan kemudian baru bangkit kembali ya dengan menggunakan prinsip-prinsip yang diawali dari dokumen-dokumen Romawi yang mereka masih punya gitu kan. Itu nanti kita akan belajar setelah UTS ya. Nah, jadi kira-kira kayak gini. Jadi gedungnya besar, tapi kemudian cahaya dari luar juga bisa banyak masuk. Ya, ini satu yang breakthrough karena Gothic baru bisa melakukan ini ya ratusan tahun kemudian. Busur setengah lingkaran dipakai untuk menunjang galeri dan bukaan pada pintu dan jendela. Jadi kita bisa lihat bukaan-bukaan itu cukup besar dan banyak, ya, sehingga di dalam ruangan itu bisa terang. Kalau kita menggunakan sistem struktur yang umum pada hari-hari itu, gedungnya besar, maka di dalamnya akan sangat gelap. Karena apa? Karena tidak ada teknologi lampu LED seperti zaman sekarang. Sebaliknya, cahaya dari luar juga akan lebih sulit untuk dimasukkan ke dalam bangunan kalau masih menggunakan teknologi yang dindingnya itu menerima beban gitu, seperti load bearing wall gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat nanti pada era Romanes gitu ya. Romanes itu kan setengah milenium setelah yang ini. Romanes di barat itu masih menggunakan teknologi di mana cahaya itu tidak banyak bisa dimasukkan, sehingga ruangan-ruangan interior mereka itu lebih temaram gitu ya, lebih gelap. Ini memang lebih syahdu dan lebih kontemplatif gitu ya sebenarnya. Ya ada bagusnya juga, tapi kita bisa lihat keagungan arsitektur di Eastern Roman itu ya yang seperti yang teman-teman lihat di sini gitu. Ya. Nah, ini yang saya coba gambarkan tadi juga ya. Kalau teman-teman lihat di kanan bawah itu, ini kubah melon shape yang kemudian dipergunakan secara luar biasa menyalurkan beban-beban gitu ya. Jadi beban-beban itu dengan cepat disingkirkan dari tengah ke pinggir, lalu kemudian dari pinggir ini diteruskan lagi melalui sistem kubah kayak gitu ya, lalu kemudian diteruskan ke bagian dasar dari bangunan sampai ke fondasi. Ya, ini luar biasa karena apa? Karena bahkan di barat pun gitu ya, pada saat era-era dom mulai kembali muncul, dom ini kan munculnya di timur, di barat baru munculnya setelah zaman Renaissance kan. Nah, teknik-teknik ini banyak diadopsi oleh arsitek-arsitek Renaissance, termasuk yang paling legendaris untuk membuat dom adalah Filippo Brunelleschi gitu ya. Nah, dia pakai teknik-teknik yang ini. Bayangkan tekniknya dipelajari dari sekian ratus tahun sebelumnya gitu loh. Ya, jadi betapa hebatnya engineer dan arsitek di zaman Romawi Timur ini, mereka sudah menemukan satu bentukan bangunan dan bentukan struktur yang visioner gitu ya. Kalau menurut saya sih dia jauh melampaui masanya gitu. Ya. Nah, Romawi Timur ini kemudian berkembang di dalam banyak hal, tidak hanya di bagian struktur dan konstruksinya juga, tapi juga seluruh budaya kemasyarakatannya juga berkembang gitu ya. Lalu capaian-capaiannya ternyata bahkan melampaui saudara-saudaranya yang ada di barat. Di barat itu malah decline setelah era Kaisar Konstantin itu ya. Setelah ibu kota pindah ke timur itu, barat itu kemudian tenggelam di dalam, mereka nggak introspeksi gitu ya, bahwa mereka itu hidupnya terlalu hedonistik, sehingga orientasinya lebih kepada sesuatu yang ada di dalam, sementara tantangan mereka itu datangnya dari luar, dari bangsa-bangsa barbarik gitu ya, suku-suku Goth, suku-suku Jerman kayak gitu, yang kemudian pada akhirnya menggerus kekuatan dari Romawi Barat ini sampai akhirnya runtuh dan dipercaya bahwa di Barat itu memasuki Dark Ages setelah tahun 500-an gitu ya. Sementara di tahun-tahun itu justru di timur itu mencapai puncak-puncak kebudayaannya sampai sebelum era penaklukan oleh Sultan Mehmed II tadi itu ya, oleh kerajaan Ottoman. Timur ini hegemoninya jauh melampaui Barat gitu. Ya, nah memasuki dunia modern, kultur dan teknologi sains kemudian
berkembangnya ke barat gitu ya, sampai dengan hari ini. Meski demikian, sisa-sisa peradaban di Asia Minor, Turki modern yang bisa dinikmati memberikan gambaran betapa besarnya pencapaian-pencapaian dari arsitektur Romawi Timur di masa silam. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi sampai di situ materi kita pada hari ini ya. Sambil kalian memikirkan mengenai mengenai pertanyaannya, mungkin ada yang mau bertanya. Saya hari ini mau mengabsen secara manual, ya. Saya mau mengabsen secara manual. Nanti yang saya panggil nyaut ya. Nah, saya akan mulai dengan Oke, Nayu adakah? Nayu? Ada, Pak. Ada. Hadir. Sandi? Hadir, Pak. Milenia? Daniel Katili? Hadir, Pak. Reza Muslim? Andi Budiman? Hadir, Pak. Syafia? Hadir, Pak. Nita Angelina? Hadir, Pak. Novanda? Hadir, Pak. Nurul? Muhammad Ihsan? Hadir, Pak. Hilman Ansori? Hadir, Pak. Adilul Hisham? Hadir, Pak. Nuris? Hadir, Pak. Ini Nuris lirih banget suaranya. Hovifah? Pasti hadir nih. Agil? Hadir, Pak. Hadir, Syifa? Pak. Syifa hadir? Hadir, Pak. Falik Akbar? Awan Eko? Hadir, Pak. Ananda Zaidan? Hadir, Pak. Yoga Herdiansyah? Hadir, Pak. Rizky Oktaviana? Hadir, Pak. Siva Salsabila? Hadir, Pak. Andre Yusrizal Mahmud? Zahra Putri Andita? Hadir, Pak. Mitra Pindo Lubis? Hadir, Pak. Alfaridzi Thomas Ismail? Dan Neisa Almira? Hadir, Pak. Adam Harisma? Hadir, Pak. Mei? Hadir, Pak. Mei kemana aja, Mei? Zahwa? Oh, Zahwa nggak ada ya? Paguh? Hadir, Pak. Ini Zahwa atau Paguh? Zahwa, Pak. Oke, tadi Paguh nggak ada ya? Oke. Teman-teman ada yang ini? Ada yang mau ditanyakan? Pak, mohon maaf. Absen saya terlewat.
Siapa tuh? Muhammad Falik, Pak. Kok bisa kelewat, Falik? Nomor berapa? 104 berapa? 49, Pak. 49 ya. Enggak kelewat, hadir kok di sini. Oh, sinyal, Pak, di sini Anda. kurang bagus, Pak. Mohon maaf, Pak. Oke, ya. Kalau nggak ada yang bertanya, nah ingat bahwa minggu depan itu adalah minggu ke-7 ya. Jadi minggu terakhir kuliah sebelum UTS. Kita akan minggu UTS itu mulai di sekitar tanggal 24 Mei ya. Jadi kamu mesti bersiap-siap. Jangan tanya, Pak, mau share ininya nggak, PDF-nya atau PPT-nya, nggak akan ada yang di-share. Saya akan share rekaman dari kuliah aja, gitu ya. Jadi kalau rekaman dari kuliah kan minimal semua aktivitas di kuliah itu, misalkan kamu terlewat mencatat satu informasi gitu, bisa disaksikan lagi, ya. Jadi nanti saya akan kasih tahu linknya. Nanti bisa dipelajari sendiri dan pada minggu mendatang kita akan ketemu ke bagian yang terakhir dari perkuliahan kita sebelum ujian tengah semester. Kalian semua boleh tinggalkan ruangan ya. Salam sehat selalu, tetap semangat, hati-hati di jalan. Loh, kok hati-hati di jalan? Emang pada di mana nih? Udah, cepetan, Liv. Awan, jangan lama-lama. Saya mau tutup nih. Makasih, Pak. Terima kasih, Terima Awan. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. teman-teman.